Ma'asyiral hadirin. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا فتاح افتح لنا بابك واجعلنا من جملة بابك برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد الحمد لله. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak henti kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di malam hari yang penuh dengan barakah, di bulan yang penuh dengan kemuliaan bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang, Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga Allah permudahkan langkah-langkah kaki kita di malam hari ini menuju majelis ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di rumah saudara Dani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada keluarganya menjadi keluarga yang barakah. Amin. Dimudahkan urusan-urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan di dunia serta akhirat, dan kita semua insyaallah dosa-dosa kita, orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah setelah mendapatkan umur yang panjang, dan sehat afiat, dan badan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya ila akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, mustami'in, mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Jamaah majelis apa? Rawdatul Muhtadin, Rawdatul Muhtadin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan dari pembacaan kitab hadis Kutubul Balihin sampai ke hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Safwan Abdullah bin Busur al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Safwan. Abi Safwan namanya adalah Abdullah bin Busur al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau termasuk sahabat yang ikut sholat lil qiblatain, ya, ketika ada kejadian Nabi Muhammad SAW sholat, ya, menghadap kemana dulunya? Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Masjidil Aqsa. Lalu akhirnya mendapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pindah ke mana? Ke Ka'bah. Jadi di situ 4 rakaat, 2 rakaat menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Ka'bah. Nah itu dia beliau hadir, ya, Abu Safwan Abdullah bin Busur pada kejadian tersebut, ya. Dan bulan perpindahan kiblat itu terjadi pada bulan
Sya'ban, ya, pada bulan Sya'ban, yang mana muslimin tatkala itu mereka menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kurang lebih selama kalau tidak salah 7 bulan, ya, sab'atu asyhur, kalau tidak salah 7 bulan, ya, 7 bulan sekian hari, ya, boleh nanti dilihat lagi insyaallah. Ya, jadi dulunya mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad SAW menginginkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Ya, lalu keinginan Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah juz kedua. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Ya, palingkanlah mukamu ke arah mana? Masjidil Haram. Maka ketika itu, ya, yang mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis langsung berpindah ke Ka'bah. Makanya masjid itu dinamakan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya. Dan masya Allah luar biasanya itu Nabi Muhammad SAW menginginkan, beliau berdoa baru ingin. Ya, Nabi Muhammad senantiasa memalingkan, ya, mukanya kemana? Ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Hanya berharap kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Keinginan Nabi Muhammad langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum beliau meminta, baru ada keinginan, tapi langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami telah melihat daripada bolak-balik mukamu, ya, melihat ke arah langit. Ya, untuk apa? Kiblat dipindahkan. Fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan mengarahkan kiblat yang kau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, palingkan, ya, arahkan mukamu, arahmu kemana? Ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ke Baitullah. Luar biasa betapa mulianya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu mulianya, ya, sehingga bagaimana bulan ini, bulan Rajab juga kita kenal dengan peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj, kejadian yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa, sebuah hadiah yang besar bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa, dan beliau juga ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat beliau cintai. Di antaranya siapa? 2 orang yang beliau paling cintai, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dengan namanya Abu Thalib. Ya, Sayyidah Khadijah luar biasa, istri yang sangat mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Saking cintanya Nabi dengan Sayyidah Khadijah, semasa hidup Sayyidah Khadijah, Nabi tidak pernah memadukan Sayyidah Khadijah. Ya, tidak pernah Nabi memadukan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, saking cintanya. Dan luar biasa Sayyidah Khadijah itu memberikan semuanya untuk Nabi, semua hartanya. Bahkan di akhir hayatnya itu Sayyidah Khadijah sempat ngomong apa? Tak kata lagi, ya, sehingga kalau misalnya tulang belulangku ini, ya, bisa engkau bongkar, bisa engkau jual lakukan. Saking luar biasa cintanya Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad dan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga Abu Thalib, pamannya Nabi, membela Nabi. Ya, membela Nabi luar biasa, sehingga tahun itu dinamakan dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala pun menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra adalah perjalanan Nabi
daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Al-Mi'raj, ya, Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju, ya, langit 1, 2, 3 sampai langit 7, langit 7 sampai akhirnya berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai beliau berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak tahu macam mana. Ya, yang penting kita beriman tidak perlu tahu macam mana itu adalah sesuatu yang harus kita imani tanpa kita nak tahu macam mana. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana. Ya, itu tidak sampai akal kita. Ya, akal kita tidak sampai untuk memikirkan bagaimana perjumpaan itu, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai. Ya, makanya dikatakan apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Ya, merenunglah kalian, berfikirlah kalian kepada ciptaan Allah, tapi jangan sekali-sekali berpikir bagaimana Allah. Tidak baca. Ya. Dan dikatakan oleh ulama bahwasanya malam yang paling indah, ya, yang paling mulia untuk Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj untuk Nabi Muhammad. Dan malam yang paling mulia, yang paling indah untuk Nabi Muhammad adalah malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu pada malam Isra wal Mi'raj kita dapat hadiah dari Allah. Apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu ini luar biasa. Yang dulunya sebenarnya berapa waktu? 50. Udah dapat diskon. Ya, udah tanggung-tanggung 50 jadi 5. Ya, jadi 5 cuma 5 waktu. Ya, 5 waktu ini terkadang orang masih suka meninggalkan, rugi. Ya, cak mana kita ketahui kewajiban sholat ini satu-satunya kewajiban yang Allah langsung perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya tanpa perantara. Beda dengan puasa, ya, dengan perintah lain itu melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sholat langsung Nabi Muhammad. Ya, itu istimewanya sholat. Sehingga sholat ini tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Ya, selagi masih memiliki akal, masih sadar wajib sholat. Ya, tidak baca tegak, duduk. Tidak baca duduk, berbaring ke kanan atau ke kiri. Tidak baca telentang. Tidak baca. Ya, isyarat. Ya, dia apa namanya mengangkat kepalanya ketika rukuk dan sujud. Tidak baca juga. Ya, di hati. Sholat. Ya, bagaimana dia menjalankan sholat itu di hati. Tidak baca juga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Tidak kata istilahnya untuk meninggalkan sholat. Ya, cak mana pun kita bisa lakukan. Dan luar biasa orang yang meninggalkan sholat ancamannya sangat besar. Ya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Jadi siapa orang yang meninggalkan sholat terang-terangan, artinya dia keluar daripada Islam. Ya, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ahdu ma bainana wa bainal musyrikin as-shalat. Perjanjian kita, pembeda kita antara orang musyrik salat. Kalau orang mengaku Islam tapi tidak salat, apa bedanya dia dengan orang non-muslim? Naudzubillah, naudzubillah sama naudzubillah. Kalau sampai ada orang yang berani meninggalkan salat khususnya. Karena perintah salat itu sangat luar biasa, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada di antara kita ataupun keluarga kita, anak kita menjadi orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi beliau adalah termasuk sahabat yang sholat qiblatain. Wa Rasulullah sallallahu yadahu bi yadihi wa du'a lahu. Dan Nabi Muhammad SAW meletakkan tangannya di atas tangannya dan mendoakan anak ini. Waqala ya'ishu hadzal ghulam qarna. Ya, ini anak akan hidup satu qarn, satu abad. Ya. Fa'asha mi ahsana. Dan itu luar biasa. Ya, doa Nabi.
Ya, beliau sahabat tadi Abi Sofwan Abdullah bin Busur hidup selama 100 tahun. Ya, hidup selama 100 tahun. Radhiyallahu anhu. Adapun hadis yang disampaikan Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia siapa? Man qala umruhu wa hasuna amaluhu, yang umurnya panjang, amalnya bagus. Yang mungkinnya sahabat yang umurnya sampai 100 tahun dapat hadis. Sebaik-baik orang siapa? Yang umurnya panjang, amalnya baik. Ya. Khairun nas, yang paling baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, hidupnya panjang, wa hasuna amalu, amalnya baik. Amalnya baik siapa? Fima yurdi maulah wa khaliquhu. Amalnya yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibrahim ta'ala anal ubad wasad karasil malid tajir fa yanbaghi an yatajir fi ma yarba. Ya. Fihi wa kullu man kana ra'su malu katsiran kana ribi akthar. Allah a'lam. Imam Tibi mengatakan waktu jam, ya, umur kita itu bagaikan modal kita. Ya. Zaman kalau orang berdagang itu dia harus memiliki modal. Semakin besar modal, semakin besar untung yang akan didapatkan. Nah itu juga semakin panjang umur seseorang itu, ya, semakin banyak kesempatan dia untuk memperbanyak kebaikan. Makanya tadi kata Nabi, sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya, dia akan beruntung. Ya. Semakin banyak modal, semakin banyak untung. Semakin panjang umurnya kalau dia gunakan dengan sebaik-baiknya, maka akan semakin beruntung dia. Ya. Dan apa namanya? Kebalikannya, ya, seburuk-buruk orang, ya, umurnya panjang, tapi apa amalnya tidak baik, zalim terus. Alhamdulillah min dzalik. Fihi anna man intafa min umri bi an hasuna 'amalu faqad faza wa aflaha. Ya, maka siapa orang yang memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya, maka dia akan beruntung. Wa man adha'a ra'su mali ma lam yarbah wa khasira khusranan mubina wallahu ta'ala a'lam. Dan siapa orang yang menyia-nyiakan modal umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia untuk melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang merugi, wa iyadu billahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur kita umur yang panjang, umur yang barokah, dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan umur kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada setiap barang-barang yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral